Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi materi pelatihan pengolahan buah-buahan. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan mempelajari tadi yang materi-materi yang sudah disebutkan. Nah, kira-kira seperti apa sih dalamnya? Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah nanti materi pondasi Bapak Ibu yang terdiri dari perubahan mindset. Nah, di sini perubahan mindset tadi akan membahas terkait dengan jenis pikiran dan bagaimana pengaruhnya terhadap tindakan. Nah, ini melibatkan pemahaman cara kerja pikiran dan hasil yang dihasilkan dari pola pikir tersebut. Kemudian yang kedua untuk materi pondasi ini adalah terkait dengan pedagogi profesional. Jadi Bapak Ibu ya di dalam materi pedagogi profesional ini itu akan dijelaskan terkait dengan filosofi pendidikan di Indonesia melalui pemahaman dari dasar-dasar pendidikan dan karakteristik umum peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, ini termasuk ya model kompetensi guru ya berdasarkan Perjanjian GTK nomor 6565 tahun 2020 yang sudah dirubah menjadi Perjanjian GTK nomor 2626 tahun 2023. Selanjutnya ya dari materi pondasi yang lain itu adalah kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu nanti akan mempelajari ya dalam materi ini akan dijelaskan tentang bagaimana strategi dan teknik pemasaran yang berguna untuk mengembangkan potensi diri sebagai pemimpin dan pelaku usaha. Oke, selanjutnya adalah kepemimpinan pembelajaran. Nah, di sini materi untuk terkait dengan kepemimpinan pembelajaran itu menekankan pentingnya peran guru ya dalam kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Kemudian guru berperan sebagai pemimpin yang mempengaruhi ya menyelesaikan masalah dan mengembangkan sekolah. Ya. Selanjutnya untuk materi yang lain itu adalah ada manajemen risiko. Ya, deskripsinya adalah menjelaskan jenis dan kategori risiko serta dampak risiko yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir ya dari materi pondasi ini Bapak Ibu akan membaca terkait dengan konsep project based learning atau pembelajaran berbasis project dan pembelajaran teaching factory. Nah, ini akan mencakup pemahaman dan implementasi kedua konsep tersebut di dalam proses pembelajaran serta perbedaan antara konsep PJBA dan konsep TP tersebut. Ya. Selanjutnya, ya, itu ada materi kompetensi teknis yang di sini memang spesifik terkait dengan materi teknis nanti pengolahan yang meliputi yang pertama itu adalah CMP. Ya. Jadi materi ini akan menjelaskan ruang lingkup dan persyaratan dari CMP di tempat kerja, termasuk higiene pribadi, ya, dan persyaratan CMP lainnya yang harus dipenuhi. Ya. Kemudian ada pengetahuan dan penanganan komoditas hasil pertanian. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu materi ini sangat penting karena sebelum Bapak Ibu yang mempelajari terkait dengan proses pembuatan produk ya dari buah-buahan, tentu saja kita harus mengenal ya dari bahan dasarnya yaitu buah-buahan dan bagaimana juga terkait dengan penanganannya, sehingga materi ini akan membahas tentang identifikasi dan penanganan komoditas buah-buahan untuk memastikan bahwa produk nanti akan kita buat akan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada dasar-dasar proses pengolahan. Nah, di sini mungkin tidak akan semua dasar proses pengolahan yang Bapak Ibu akan pelajari dan baca ya. Tetapi dasar proses pengolahan ini yang terkait dengan produk-produk yang akan Bapak Ibu buat ya seperti keripik buah, kemudian ada selai buah dan manisan dan lain-lain ya. Di antaranya memang teknik-teknik dasar terkait dengan pengecilan ukuran ya. Kemudian ada penggunaan suhu rendah, penggunaan suhu tinggi, dan juga yang terutama di dalam pengolahan buah itu
banyak yang menggunakan proses penggulaan. Nah, selanjutnya ya adalah terkait dengan materi pembuatan manisan buah karika. Bapak Ibu, sebenarnya ya kita spesifik terkait dengan pembuatan manisan buah karika karena untuk mendekatkan salah satu industri yang memang Bapak Ibu nanti akan magang di sana, itu adalah bahan dasarnya karika. Ya. Nah, di sini dalam materi pembuatan manisan karika akan dijelaskan mulai dari karakteristik bahan dasar ya dan bahan pembatu ya, kemudian juga peralatan yang digunakan serta bagaimana teknik proses pembuatannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pembuatan selai buah ya, sama dengan manisan karika tadi, bahwa untuk Bapak Ibu mempelajari pembuatan selai buah ini diawali dengan Bapak Ibu harus ya mempelajari terkait dengan karakteristik bahan dasar dan bahan pembatu ya. Kemudian juga peralatan yang digunakan serta bagaimana proses pembuatan dari selai buah. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuatan keripik buah. Nah, ini sama tadi ruang lingkupnya mulai dari karakteristik bahan dasar ya, yang akan digunakan atau yang baik digunakan untuk keripik buah, kemudian bagaimana atau apa peralatan apa saja yang digunakan atau menggunakan alat apa, kemudian juga bagaimana proses dari pembuatan keripik buah. Mungkin itu ya Bapak Ibu materi-materi yang akan Bapak Ibu pelajari ya, mudah-mudahan ya istilahnya dengan penjelasan ini Bapak Ibu akan lebih punya gambaran terkait apa yang akan dipelajari selanjutnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu akan lebih jelas dan paham. Terima kasih, nanti selamat belajar ya sampai tuntas di daring, dan nanti kita akan bertemu di luring di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Terima kasih, saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.